pasti ada lembaga-lembaga yang barangkali belum kesempatan dapat dan lain sebagainya. Kita doakan semoga bapak-bapak yang di sini sebagai calon penerima bantuan, sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, dan mudah-mudahan setelah BIMTEK ini ditetapkan jadi penerima bantuan hingga mencairkan. Nah, jadi selama ketika BIMTEK apa udah di BIMTEK udah pasti dapat belum tentu Bapak Ibu. Tetapi dengan Bapak Ibu berkomitmen sama-sama sama kita BIMTEK, kemudian masuk grup, ikuti arahan, insya Allah semua Bapak Ibu yang ada di sini bisa sampai mencairkan dan lapor. Jadi kami sampaikan tadi bahwa penerima bantuan seluruhnya di 2024 ini sebanyak 3 ribuan dan pendaftarnya sekarang sudah 10.900, hampir 11.000. Nah, Bapak Ibu ini merupakan pilihan, orang-orang pilihan yang barangkali ini doa dari Bapak Ibu yang sudah lama ataupun lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu ini ditunjuk dan sebagai pilihan, lembaga pilihan. Pimpinan kami juga menyampaikan ribuan terima kasih atas dedikasi Bapak Ibu yang selama ini mendidik anak bangsa ya, kemudian memperbaiki akhlak anak-anak kita semua dengan bantuan yang dari pemerintah ini nilainya 10 juta ya, sangat kecil sekali, tapi ini bukti bahwa negara akan hadir menyapa Bapak Ibu sebagai apa namanya bentuk apresiasi Bapak Ibu untuk memberikan bantuan yang nilainya 10 juta. Kecil besarnya bantuan pemerintah tetap saja harus dilaporkan. Ketika bantuan pemerintah diberikan tapi tidak ada laporannya, itu harus dikembalikan ke kas negara. Jadi Bapak Ibu setelah nanti BIMTEK kita akan masuki proses pada cairan. Izin kami sampaikan materi. Jadi Bapak Ibu bahwa bantuan BOP di 2024 Kementerian Agama ini bekerja sama dengan Bank Mandiri. Bekerja sama dengan Bank Mandiri. Jadi nanti proses penyalurannya melalui Bank Mandiri. Kemudian bagaimana lembaga nanti rekeningnya? Nah, lembaga rekeningnya menggunakan rekening existing. Lembaga menggunakan rekening existing, rekening yang sudah ada, yang sudah Bapak Ibu punya rekeningnya. Jadi nanti ditransfer melalui rekening Bapak Ibu yang sudah punya. Kami mohon memastikan dari Bapak Ibu rekening nanti yang dikirim adalah rekening yang aktif. Nah, rekening yang aktif. Kalau bisa memang harus ada surat keterangan dari bank. Karena barangkali hari ini aktif atau 2 hari ini aktif, ketika sudah seminggu itu akan mati ataupun derman dan sebagainya. Jadi kami mohon nanti karena ini transfernya langsung ke rekening Bapak Ibu yang sudah ada, maka dipastikan rekening yang dikirim nanti melalui biodata. Nanti biodata kita share setelah bimbingan teknis, maka dipastikan rekeningnya sudah aktif. Kalau rekeningnya ragu nih aktif apa enggak, ya kami kasih kesempatan untuk hari Senin atau hari Selasa untuk bisa Bapak Ibu ke bank untuk memastikan rekeningnya aktif apa enggak. Kalau bagusnya ada surat keterangan aktif dari bank supaya lebih afdol untuk memastikan rekening. Karena kalau retur nanti akan prosesnya beda lagi. Karena kerjasamanya dengan Bank Mandiri, maka nanti kalau rekening Bapak Ibu yang sudah punya sekarang Mandiri, maka Bapak Ibu akan menerima uang bantuannya 10 juta 100%, artinya tidak ada potongan sama sekali. Tetapi karena kalau banknya lain, Bank BCA, Bank BSI, BJB, BTN, BRI, dan lain sebagainya, maka kena pemotongan biaya administrasi dari Bank Indonesia itu sebesar Rp2.900. Sebelum jauh, mohon nanti Bapak Ibu dicatat yang penting-penting ya, dicatat ataupun nanti atau direkam laptopnya supaya nanti diskusi kita tidak terulang ataupun nanti Bapak Ibu kalau mencairkan tidak bingung.
Nanti juga kami berikan kesempatan untuk bertanya, Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti melambaikan tangan. Nah, saya yang tunjuk siapa yang bertanya, kenalkan nama dan alamat bertanya dan lembaganya. Baik ya, jadi nanti mohon dicatat yang poin-poin terpenting aja, dicatat supaya nanti tidak bertanya lagi. Kita akan buka sesi tanya jawab nanti setelah selesai materi, kemudian juga nanti kalau memang waktunya masih tidak cukup, akan kita buka tanya jawab di grup. Tapi Bapak Ibu mohon komitmennya supaya grupnya fokus untuk bantuan, tidak ada bercanda-bercanda ataupun ada materi yang di luar bantuan. Begitu pula dengan sudah mengisi daftar hadir dan biodata peserta, tanda buktinya nggak usah dikirim ke grup. Karena kalau ngirim semua akan penuh itu grupnya, akan bala gitu, akan banyak sampahnya. Jadi mohon terkait grup. Dan nanti juga kalau ada yang bertanya, barangkali Bapak Ibu sudah mencatat, karena sudah ikut BIMTEK dari awal ya bisa dijawab, bantu jawab. Nanti kalau nggak bisa bantu jawab, barangkali nanti admin akan ikut jawab. Gitu. Baik, kami lanjutkan tadi bahwa Bapak Ibu bagi yang rekeningnya mandiri maka tidak kena potongan. Potongannya 2.900. Kalau sesama Bank Mandiri maka Ibu nilai terimanya 10 juta. Tetapi kalau banknya selain Bank Mandiri kena potongan 2.900. Kalau retur dipotong lagi 2.900 ditransfer lagi. Itu ya, Bu. Kemudian nanti rekening Bapak Ibu dipastikan sebelum ke bank tuh dipotongkan dulu tuh rekeningnya, misalnya saldo terakhirnya 3M semama atau saldo terakhirnya 100 juta biar dipotongkan, takutnya biar dipotongkan, kemudian nanti uang masuk 10 juta dipotongkan, kemudian nanti ditarik Ibu 10 juta dipotongkan lagi. Ya jadi biar ada historinya, jadi rekening sebelum kemudian pas masuk, kemudian sesudah. Itu harus ada ini rekening Bapak Ibu. Itu ya. Tadi pemotongan 2.900 itu dari Bank Indonesia. Jadi Kementerian Agama tidak ada pemotongan sedikit pun. Jadi Kementerian Agama memberikan bantuan kepada Bapak Ibu ini 100% full. Tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong bahwa bantuan Bapak Ibu ini 100%. Kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan kepentingan dan lain sebagainya bahwa bantuan ini dari pemerintah yang berjasa Presiden dan Gus Menteri Agama karena mereka lah yang mengeluarkan kebijakan. Baik Bapak Ibu, kemudian ini tidak masuk. Nah, tata kelola pencairan melalui SP2D ini mari kita. Kemudian mungkin nanti ini Bapak Ibu akan kami berikan akses nanti Bapak Ibu untuk pencairan siapa nih lembaga yang udah bisa mencairkan, nanti kan kami berikan di akun Bapak Ibu, di Simba akun Bapak Ibu itu syarat unduh pencairan. Barangkali nanti Bapak Ibu rekeningnya banyak, rekeningnya yang mana nih? Nah, maka nanti kita Bapak unduh itu rekening unduh pencairan itu di Simba di akunnya untuk memastikan oh saya kemarin menyerahkan terakhir itu rekeningnya BRI. Ya itu yang dicek. Takutnya gini, pas Bapak Ibu menyerahin BRI, ternyata Bapak Ibu lupa rekeningnya, ternyata rekeningnya Mandiri. Pas, oh ini saya nggak cair-cair, kok nggak cair-cair, jadi gitu. Jadi untuk menyiasatinya, Bapak Ibu tetap unduh atau lihat syarat pencairan di Simba masing-masing nanti. Kapan itu? Nah, nunggu instruksinya di grup. Nanti saya poin di grup Bapak Ibu, silakan sudah bisa mencairkan. Nanti kami yang menginformasi. Informasi pencairan selain dari admin, dari kami dipastikan itu tidak benar ataupun diabaikan saja. Ya. Nah, untuk syarat pencairan ini bentuknya gini, Bu. Nah, bentuknya begini, syarat pencairan. Nanti nilainya 10 juta. Nah, ini banknya bank Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dilampirkan untuk mencairkan karena rekening Bapak Ibu ya udah Bapak Ibu biasakan ketua sama bendahara dengan bawa dokumen biasa pencairan karena kan rekening Bapak Ibu. Bukti ini hanya untuk mengingatkan Ibu rekeningnya mana aja gitu. Tadinya yang angkatan pertama itu rekening BOP-nya kami buatkan, Bu. Jadi Bapak Ibu punya rekening dari kami buatkan di Bank Mandiri.
tapi ternyata prosesnya lama Bu, di Bank Mandirinya lama, kemudian di ibunya, di Bapak Ibu di daerah ketika minta aktivasi itu banyak banget syaratnya di daerah. Di Bank Mandiri di daerah susah karena dia sama bantuan lain disamakan dengan bos madrasah. Sedangkan persyaratan bos madrasah itu beda dengan BOP pesantren, BOP TPQ. Beda beda ininya, beda persyaratan. Tapi itu jadi kendala karena mereka minta syarat ini, minta syarat itu. Banyak persyaratan yang di luar kesepakatan kita itu diminta di bank daerah mandiri. Jadi untuk antisipasi maka kami kirim langsung melalui rekening Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung bisa mencairkan, tinggal datang ketua sama dahar. Oke, kemudian penggunaan. Nah, penggunaan bantuan BOP itu untuk apa? Nah, Bapak Ibu harus lihat di Juknis. Juknisnya dilihat lagi Bapak Ibu. Nanti penggunaannya. Karena bantuan ini harus tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu. Nah, penggunaannya bisa buat apa aja nih? Di halaman Juknis halaman 17 buat pembiayaan operasional personalia. Personalia itu gaji, tunjangan, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Atau yang kedua, pembiayaan operasional non personalia. Ini yang barang habis pakai, Pak. Berupa ATK, bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu. Jadi nanti dipastikan lagi Bapak Ibu melihat ini ya, juknisnya, supaya bantuan ini tidak salah digunakan. Kemudian juga ini, kemudian perpajakan. Kemudian kalau Bapak Ibu beli ATK ataupun beli apa namanya barang operasional di PT atau CP yang sudah bayar pajak, maka Bapak Ibu itu tidak perlu lagi bayar pajak, tidak perlu lagi bayar pajak. Nah, kalau Bapak Ibu beli di luar CP atau PT yang tidak bayar pajak, apa yang tidak punya bayaran pajaknya, maka Bapak Ibu harus menggunakan kwitansi bermaterai 10.000. Pembelian di atas 5 juta. Ya, Bapak Ibu. Kemudian pertanggungjawaban. Tadi terkait penggunaan bantuan. Balik lagi. Penggunaan bantuan bisa Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan itu untuk pembayaran sebelumnya. Seandainya nih Bapak setelah BIMTEK ini kan bulan Oktober nih, cair bulan Oktober. Nah, kemarin Bapak Ibu udah bayar listrik tuh dari Maret, April, Mei, Juni, Juli itu bayar listrik itu boleh dibayarkan pakai uang ini. Berlaku mundur asal 2024. Nah, gitu. Barangkali gaji termasuk gaji sekarang Oktober nih, gaji bulan sebelumnya mau dibayarkan dari ini boleh. Jadi berlaku tidak harus Oktober, November, Desember ngabisin ke situ enggak, tapi ke belakang boleh digunakan. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi penggunaannya boleh berlaku untuk ke belakang. Nah, bayar listrik, bayar air, kebersihan, BPJS boleh ke belakang. Nah, yang kemarin sudah dibayarkan ini pakai uang kas ya. Di LPJ kan bisa, di LPJ kan bisa. Nah, uang itu bisa diambil buat uang kas gitu. Biar buat barangkali ada penggunaan yang lebih urgent lagi dari Bapak Ibu. Intinya bahwa bantuan ini bisa digunakan dalam anggaran 2024. Oh ini apa aja Bapak Ibu yang lebih tahu, tapi berpedoman sama. Kemudian, nah nanti setelah Bapak Ibu em, membelanjakan, mencairkan, maka Bapak Ibu dituntut untuk pertanggungjawaban LPJ. Nah, LPJ paling lambat kapan dibit kumpulinnya? Sebelum tanggal 31 Desember. Lebih cepat, lebih bagus, kata orang. Makan ikan sepat sama ikan gabus, katanya. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, oke. Kemudian pertanggungjawabnya apa aja yang dikumpulin? Nah, LPJ juga bentuknya berbentuk PDF. Tidak kami minta dalam bentuk hard copy dikirim ke Kementerian Agama Jakarta, tidak. Jadi di dalam bentuk PDF yang diupload di sini, Pak. Apa aja? Nah, nanti poinnya di ini ada apa namanya? Di lembar belakang yang juknis ada nih satu lembar ini. Nanti ditambah
ada beberapa lembar yang harus dicantumkan melalui SIBA. Nanti kami tinggal cantumkan Bapak mengupload A, B, C. Nah, tinggal ngikutin aja LPJ-nya. Jadi LPJ-nya hanya beberapa lembar itu. Antara 5 atau 6 lembar LPJ yang dikirim ke pos yang kami minta. Tetapi Bapak Ibu juga harus punya catatan lengkap. Kayak BKU-nya harus punya, kemudian dokumen pembelian dan lain sebagainya, tanda terima harus punya. Nanti seandainya ada pihak pemeriksaan, baik dari intern, dari teman-teman yang monitoring, ataupun dari Itjen, Inspektorat Jenderal, ataupun dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau Bapak Ibu menyairkan menggunakannya benar, pembeliannya benar, tapi tidak ada LPJ-nya, itu sama juga tidak digunakan. Dan itu wajib dikembalikan ke kas negara. Jadi LPJ-nya juga harus bagus Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi format LPG-nya yang Bapak Ibu punya itu harus nggak apa-apa, tebal juga nggak apa-apa, tapi yang diupload ke kita hanya sedikit. Nah, dokumennya harus asli. Nah, LPG itu dipegang Bapak Ibu penerima bantuan nanti. Kalau nanti ada yang datang monitoring atau pemeriksaan itu yang diberikan fotokopinya, yang asli dipegang Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah, di mana upload LPG-nya? Nah, ini masuk ke akun Simbanya masing-masing. Nanti ada LPJ ini, SPJ, apa aja yang perlu diunggah, itu yang diunggah. Kemudian larangan dan sanksi. Larangannya apa? Tidak boleh digunakan untuk yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Itu nggak boleh, lawan negara. Kemudian rehab gedung, rehab ruangan nggak boleh. Bangun gedung, bangun ruangan nggak boleh. Kemudian biaya kegiatan yang sudah dibiayai oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu tinggal baca semua di juknis larangannya. Ini sanksinya. Jadi kalau larangan dan sanksinya kalau Bapak Ibu tidak gunakan sesuai dengan juknis, maka Bapak Ibu nanti ketika ada pemeriksaan temuan harus kembalikan ke kas negara bantuan tersebut. Oke. Kalau bantuannya 10 juta, tapi Bapak Ibu mencairkannya ataupun melaporkannya hanya 9.500.000, maka 500-nya harus dikembalikan ke negara. Tapi kalau Bapak Ibu operasional 11 juta, nah 1 jutanya Kementerian Agama tidak tanggung jawab, pemerintah tidak bisa menambahi karena memang kuotanya ataupun nilai bantuannya hanya 10 juta. Baik Bapak Ibu itu. Nah, kami informasikan juga bahwa nanti kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan apa aja, kemudian melakukan kayak biasa ada LSM atau pada wartawan gadungan yang datang ke Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu ini tidak apa namanya, tidak tepat menerima bantuan. Itu jangan khawatir, jangan takut. Bapak Ibu tinggal apa namanya minta identitas, KTP-nya, surat tugasnya. Biasanya kalau dia gadungan takut ya identitasnya. Dipoto orangnya. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti kami akan bukakan sesi tanya jawab. Sekali lagi bahwa kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sebagai calon penerima bantuan bantuan BOP LPG. Dan selanjutnya akan kami berikan sesi tanya jawab. Yang yang mau bertanya lambaikan tangan, nanti akan kami persilakan. Ya, pertama kami persilakan kepada LPG Nurul Islah. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Perkenalkan, nama dari mana Pak? Nama dan dari perkenalkan Pak, nama saya Hairul Umam dari LPK Nurul Islah Mate Desa Kuta Pujut Lombok Tengah Provinsi ya, NTB. ya siap siap. Terus lanjut Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, kemarin pas saya ngajukan bantuan di Simba BOP ini saya menggunakan rekening BRI. Nah, ternyata setelah kemarin saya cek di BRI karenanya sudah nonaktif katanya. Nah, dan sekarang saya sudah buat lagi rekening
BSI. Nah, nah untuk cara kita mengupload rekening yang terbaru itu gimana, Pak? Oke, baik. Udah, pertanyaan hanya satu aja ya. Oh iya, satu aja Pak Ya, gitu. oke, siap-siap, baik. Jadi gini Bapak Ibu, kemarin waktu mendaftar kan Bapak Ibu melampirkan rekening ya. Oke. Maka nanti kami setelah BIMTEK ini akan mengirimkan biodata peserta. Oh, Kenapa biodata peserta dikirimkan setelah BIMTEK? Nah ini kami ngomongkan apa kami bicarakan bahwa nanti Bapak Ibu setelah cek dulu rekeningnya aktif apa enggak. Karena di biodata itu akan dicantumkan rekening dan ininya buku tabungannya. Kalau masih ragu sekarang mau ngisi, kami beri kesempatan. Ini mohon yang ini di mute ini yang tidak ini biar tidak bocor suaranya. Baik. Jadi apa tadi? Lupa tuh saya jadinya. Sampai mana tadi, Pak? Ada suara bocor lupa saya. Mau tanya Pak, Oh, entar bentar. Antri ya. Nanti kami tunjuk ya biar ini. Jadi rekeningnya nanti Bapak Ibu melampirkan kembali di biodata yang kami kirim. oh, Biodata dikirim, kami setelah bintek supaya Bapak Ibu ngecek dulu rekeningnya nih aktif apa enggak. Seandainya sekarang setelah BIMTEK masih ragu, nah, Senin masih kami tunggu, Senin Selasa masih kami tunggu Bapak Ibu untuk kalau memang mati bisa dihidupkan kembali, hidupkan. Kalau enggak buat baru. Buat baru rekeningnya apa? Bebas. Rekening apa aja bebas. Tetapi kalau Bank Mandiri tidak ada potongan. Selain Mandiri ada potongan. Gitu ya Mas? Oke, siap. Selanjutnya kami persilakan TPQ Al Mubarok Madura. Masih di mute? TPQ Al Mubarok Madura. Ya suaranya masih di mute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan di beberapa bintang Ini sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Bapak siapa dari mana? dengan Bapak Haji Subairi Madura, Bapak. Ya Pak, gimana Pak? Ya, di beberapa bintang sebelumnya itu ternyata pakai rekening yayasan itu boleh katanya. Nah, misalnya ada lembaga yang satu yayasan itu menaungi dua unit lembaga, misalnya MDT dengan LPK yang dua-duanya itu terjaring mendapatkan bantuan BOP. Nah, apakah boleh itu pakai satu rekening atas nama yayasan? Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau kejadian seperti ini baiknya satu aja Pak. Yang satunya harus beda rekeningnya. Karena nanti ketika dibaca ini kok rekeningnya dua kali penerimaan gitu. Baiknya rekening atas nama lembaga. Kalau nggak ada atas nama lembaga boleh atas nama yayasan. Tetapi yayasannya tidak jauh beda semua. Yayasan Nurul Ikhlas, TPQ Nurul Ikhlas, MDT Nurul Ikhlas itu bisa. Jadi yayasan pakai rekening yayasan Nurul Ikhlas masih sama gitu. Tapi jangan beda jauh yayasan Nurul Ikhlas, MDT-nya Alhamid gitu kan jauh tuh jadi kelihatan beda. Gimana kalau ada dua lembaga dalam satu yayasan ya? Satu aja yang dipakai yayasan, yang satu lagi harus diganti. Oke Oke, ya itu siap. Bapak. Ya siap. Terima kasih. Selanjutnya TPQ Miftahul Ulum. Silakan. Ini Pak. Assalam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari TPK Miftahul Ulum, Kabupaten Siapa Pak? Sampang. Dengan siapa Pak? Ya, ini Pak saya ingin bertanya Pak. Tekan nanti itu di form pengisian itu tekan ada surat keterangan aktif ya. Mm-mm. Ya, sedangkan kami itu barusan itu jam 10 itu kami buat rekening Bank BSI itu. Kan itu tekan baru. Saya apa itu minta surat keterangan aktif, udah gak usah katanya. Caranya itu gimana? Apa harus diisi? Apa tidak usah diisi itu?
Oke, baik. Sudah ya. Nah, bagi lembaga yang baru buat ya tidak perlu surat keterangan aktif. Kalau baru yang buat ya, baru buat Ya. ya. Ataupun lembaga yang rekeningnya biasa digunakan sehari-hari itu tidak apa-apa. Oh, iya, iya, Bang. Ya, Digunakan dimatiin Mas, dimatiin dulu ininya. ya, ya. Jadi kalau rekeningnya sudah biasa digunakan kesehari-harian, itu boleh tidak menggunakan rekening keterangan bank. Tetapi lebih afdolnya kalau yang sudah lama ya dibuat karena kadang suka salah penulisan, Pak. Jadi di buku tabungan Bapak Ibu ada LPK-nya. Ternyata ketika pas kami cek di M-Banking itu ternyata tidak ada LPK-nya. Kadang bank suka nolak juga itu. Kalau bank yang lain itu suka nolak, beda dikit aja nolak. Kayak tadi aja yayasan kadang suka nolak. Ada yayasannya mata PK-nya beda itu suka nolak. Maka yang bagusnya atas namanya sama itu bagus ya. Jadi kalau yang baru dibuat ya bank tidak perlu surat keterangan nggak apa-apa. Tapi dipastikan bahwa rekening yang akan kami proses yang sudah ada yang yang benar-benar aktif ya. Proses. Oke, selanjutnya kami persilakan TPQ Bani Samir. Adanya di BSDM. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak, saya ada Ahmad Jamurtado dari TPQ Bani Samir Tangerang. Ya, Ya, izin bertanya Bapak, jadi ya, pertanyaan pertama, kan di Juknis itu kan ada untuk pemeliharaan sarana dan prasarana ya. Sedangkan saya juga baca bahwa untuk penggunaan BOP eh, tidak boleh untuk nggak kayak memperbaikan laptop ataupun printer gitu ya. Kira-kira bentuknya seperti apa yang pemeliharaan sarana dan prasarana? Dan apakah boleh untuk kayak misalkan semacam tinta gitu, terus sama cartridge, apakah yang sejenis itu juga boleh dimasukkan ke BOP? Rekening itu misalkan belum belum sempat untuk diaktifkan, apakah nanti uang itu bakal balik mental gitu? Apakah memang harus diaktifkan ketika pas ke pencairannya gitu, Pak? Terima kasih. baik. Bentar. Baik, jadi yang pertama itu terkait pemeliharaan ya, pemeliharaan sarana dan prasarana. Ya. Kalau laptop Pak, Bapak Ibu laptop ya barangkali uh, pembetulan ya namanya perbaikan laptop ya silakan aja perbaikan laptop, tapi tidak beli laptop ya, tidak beli laptop. Nah, laptop ini Iya, perbaikan. laptop operasional ya, bukan laptop ya ustadznya ini. Laptop Iya, operasional ataupun printer operasional. Atau itu yang kedua, seandainya ragu dengan itu, sebenarnya kan kegiatan Bapak ini barangkali ini bulan lalu sudah mengeluarkan biaya terkait bayar listrik dan lain sebagainya, atau ada hal-hal yang sudah dibayarkan, nah itu kan bisa dibayarkan sekarang tuh, artinya bisa dirembes. Nah, uang rembesnya kan bisa dibuat kalau belum punya laptop beli belum punya printer beli printer dan lain sebagainya. Tapi selama penggunaan dan LPG-nya harus disesuaikan dengan jenisnya. Bapak Ibu izin saya ngambil charger laptop dulu, ini mau mati ya, sebentar ya. iya, baik Bapak. Nah, baik, terus kedua, kalau bantuan Bapak Ibu retur kan kita transfer nih pertama kali, transfer. Ternyata salah, rekeningnya salah nama dan lain sebagainya. Maka kan itu uang nggak nyampe tuh ke rekening Bapak, masih nyangkut di bank yang kami transfer, tapi kemudian dikembalikan lagi ke Bank Mandiri. Itu makan proses itu Pak, biasanya 3 hari pun belum ada jawaban itu dari bank. Nah, kemudian ketika Bank Mandiri udah melaporkan bahwa rekening ini retur, artinya ada kesalahan, kita transfer lagi ke rekening Bapak tuh, proses lagi tuh. Itu kena pemotongan lagi Pak, 2.900 itu. Tetapi kalau itu berulang terus sampai Desember, maka
pastikan Bapak tidak akan dapat. Kalau memang rekeningnya bermasalah itu proses sampai Desember nggak kelar-kelar itu dipastikan Bapak tidak terima dan uangnya akan dikembalikan kas negara. Dan itu Tapi ya. sebelum sebelum Desember masih bisa dicairkan berarti ya, masih bisa Iya makanya diusahakan. kalau bisa sih sekali aja prosesnya karena ketika Ya, berkali-kali tuh kita banyak kerja karena iya, banyak ini kan. Baik, mungkin siap itu ya Pak. Pak. Ya Ya, kami terima kasih Pak. persilakan ini pada Budiah, Budiah perempuan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Diah Pautku Albarkah dari Kecamatan Ciledug, Pak. Silakan Bu, silakan. Ya, izin bertanya tadi kata Bapak kan untuk pembelian barang di atas 5 juta baru pakai materai ya. Tahu saya kan 1 juta. Berarti kalau misalnya di bawah 5 juta tidak perlu menggunakan materai ya, Pak. Soalnya kadang kita keliru di situ. Ada yang bilang 1 juta harus pakai materai, ada yang bilang nggak usah gitu loh Pak. Takutnya nanti ada kesalahan. Mohon informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Ya memang sering kesalahan di situ Bapak Ibu. Tapi kemarin saya sempat searching itu di Google ya, di Google itu. Jadi ketika penggunaan materai 10.000 itu untuk pembelian berapa sih gitu? Pembelian di atas 5 juta. Kalau terkait dengan boleh ke 1 juta dikasih materai 10.000 ya boleh, boleh juga. Tapi kan nggak banyak itu kwitansi kalau memang ibu mau mau beli di luar yang CP atau PT itu. Kalau memang itu ya belikan aja 10.000 atau kan bikin 3 kwitansi juga selesai itu sama mama. Ibu harus keluar 10.000 kan beri materai. Kalau ibu ya lebih yakin, boleh nggak di bawah 5 juta dikasih materai 10.000 ya boleh, boleh. Tadi saya menyarankan 5 juta aja dikasih materai. Tetapi kalau Bapak Ibu belanja di toko yang sudah bayar pajak atau CP ya tidak perlu lagi bayar itu apa namanya? Bayar apa namanya? Mengeluarkan pajak atau mengeluarkan pajak dengan menggunakan materai maksudnya. Itu ya Bu. Kami persilakan kepada TPQ Darul Amal. TPQ Darul Amal. Ya, kita ganti dulu kepada Halo, halo. bisa bisa Halo. ya silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Hudaya dari TPK Darul Amal Cidangder, Cilacap, Sukabumi, Jabar. Ya, Pertanyaan saya untuk pelaporan, kan ada pengalaman tahun lalu ada beberapa yang mengetahui kemenag setempat, dan untuk sekarang laporan murni kita yang susun gitu, artinya langsung diupload dari Simba itu. Itu aja Pak. Terima kasih. ya, baik siap. Ya, ini juga sering kesalahan ya. Jadi karena untuk 2024 ini dimatikan dulu Pak suaranya. Baik, terima kasih. Nah, untuk 2024 ini bantuan BOP adanya di Kemenag Pusat. Nah, Kemenag Kabupaten Kota itu hanya merekomendasi atau mengupload, kemudian juga Kanwil. Nah, terkait teknis lain semuanya, ya tanyanya sama Kemenag Pusat. Kan ada di Simba itu kan ada nomornya ya. Nah, kemudian kalau terkait LPJ, nah LPJ itu lembaga langsung buat dan upload ke Simba. Tidak perlu ke kabupaten kota, Kemenag Kabupaten Kota. Tetapi barangkali kabupaten kota suka ditanya nih lembaga mana yang sudah melakukan LPJ apa belum. Nah, gitu. Kalau memang Kemenag Kabupatennya minta untuk LPJ ya silakan aja. Tapi kalau pusat tidak minta karena bentuk fisiknya. Dan Kemenag Kabupaten Kota juga bisa melihat LPJ melalui Simba bisa. Tapi kalau memang dia minta fisiknya ya silakan aja. Artinya kalau dari pusat tidak minta LPJ, minta fisik gitu ya. Ini tuh ya Pak. Baik, kami silakan kepada Pak Utku Nurul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung dari Purwokerto Cimanggu. Izin bertanya, Ya, untuk penggunaan rekening, apakah bisa menggunakan rekening pribadi pengelola misalkan
apa harus keduanya ataupun guru-guru yang ada atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Baik. Nah, ini bantuannya untuk lembaga, maka eh, rekeningnya atas nama lembaga, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh rekening atas nama pribadi, ketua dan lain sebagainya, semua atas nama lembaga. Gitu ya. Baik, kami persilakan kepada Tengku Tarmiji. Pak Tengku Tarmiji mau bertanya, kami persilakan. Oh, baik. Kepada Pak Subairi, kami persilakan Pak Subairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Miftahul Ulum atas nama Subairi dari Lumajang Jatiroto. Mohon maaf sebelumnya kami mengikuti Zoom akhir-akhir ini baru masuk. Terus maunya pertemuan ini nanti dimasukkan YouTube dan di-share lagi biar tidak mengulangi lagi. Tuh. Gimana? Oke. Udah itu ya, Pak? Oke. Baik, jadi bagi yang teman-teman yang baru bergabung dan pembahasan yang sudah terlewat, nanti di grup kan bisa kita ulas, barangkali Bapak mau tanya di mana, teman-teman bisa jawab. Atau kalau memang itu nanti ada BIMTEK lagi, Pak. Bagi yang belum ikut atau yang baru gabung dan belum bisa belum kepaham dengan materi BIMTEK-nya, bisa ikut di BIMTEK yang selanjutnya. Nanti kita infokan di grup. Ya, makanya kami mohon makanya nanti kalau Bapak Ibu komitmen grupnya bisa digunakan kondusif buat bantuan, kita buka. Jadi Bapak itu bisa tanya jawab dan lain sebagainya, bisa saling masih masukan dan sebagainya. Tapi kalau tidak kondusif hanya untuk kirim-kirim gambar dan lain sebagainya, atau berita atau video yang tidak ada kaitan dengan bantuan, maka lebih baik saya tutup. Jadi informasi dari saya aja gitu. Pengen saya sih saya buka biar Bapak Ibu ada yang tanya kan tadi udah ada yang ikut nih pakai rekening pribadi boleh apa enggak, kan pasti ada yang nanya itu tuh. Nanti kan udah bisa dijawab. Oke ya. Baik, kami beri kesempatan kepada Paudku Al-Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ariska Safitriana, Bapak, Ibu sekalian dari PAUD Kualizah Mitro. Izin bertanya, pertanyaannya sebelum saat pengajuan BOP, kepala sekolahnya atas nama Nurul Faizah, kemudian berganti menjadi kepala sekolah PLT, yaitu saya sendiri gitu. Apakah ada perubahan atau harus perlu pernyataan surat seperti itu? Baik. Jadi kalau terkait pencairan karena rekeningnya rekening Bapak Ibu, yaitu tinggal teknis di Bapak Ibu. Barangkali nanti ke banknya kan ketika ditanyain, ini ada perubahan ya, tinggal diberikan aja SK terbarunya. Itu kan karena rekening Bapak Ibu sama di lembaganya rekening banknya bank apa ya, tinggi biasanya kan dia nanya ini. Ternyata ada pergantian pengurus, tinggal dibawa aja dokumen pergantian pengurus. Kalau terkait dengan Kemenak tidak ada. Pencairan langsung ke bank Bapak Ibu. Itu Baik, ya. Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Baik, siap. Kami persilakan kepada Sasu Tarbiyah. Sasu Tarbiyah, susah saya bacanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Anwar Musada dari Salopa, Tasikmalaya. Ya. Ini seandainya kita di biodata kan udah mengisi menggunakan rekening, kemudian di BIMTEK laporan mengikuti BIMTEK menggunakan rekening itu juga. Ternyata setelah mengupload, ternyata beberapa hari lah kemudian itu sudah tidak aktif rekening tersebut. Nah, caranya apakah harus mengupload kembali dengan rekening baru atau gimana? Ini Bapak baru ngisi nih, udah ngisi nih. Ini apa ceritanya nanti apa udah sekarang ceritanya? Iya, udah misalkan udah ngisi lah, udah ngisi biodata Oh udah gitu. diisi, gitu. Oke, siap. Daftar hadir BIMTEK udah diisi, tapi pas nanti rekeningnya tidak aktif lagi. Apakah harus ulang kembali dengan rekening yang baru atau bagaimana? Oke, baik. Jadi di daftar hadir tidak ada rekening,
Kemudian adanya nanti daftar rekening itu adanya di biodata ya, Ya, data peserta. Kemudian bagaimana nih, saya udah upload, ternyata pas dicek tidak aktif. Nah ya. itu linknya bisa diedit Pak, artinya Bapak bisa ngisi ulang, ulangnya Oh iya. diperbaiki. Oh iya. Seandainya Bapak nggak bisa ngisi ulang, apa namanya udah nggak bisa diedit, Bapak isi aja lagi, tinggal tinggal isi lagi nanti kami pakai data yang terakhir, tapi diinfokan gitu. Ya, Jangan ya, ya. sampai kami udah pakai yang pertama, makanya kami kasih waktu ya Pak, karena kan kita bibit empat nih. Ya, Paling lambat hari Selasa itu udah harus ngisi semua ya. ya, ya, ya. Hari Selasa udah ngisi semua. Barangkali Senin Bapak Ibu bisa ngecek kalau atau nggak aktif bisa bikin baru kan 2 hari bisa tuh. Selasa kita tunggu. Mudah-mudahan hari Rabu kita cairkan cair itu. Iya, 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 siap. Gantung doa Bapak Ibu ini. Ya, siap, siap. Itu aja Pak, makasih Pak. Ya, Ya, Assalamualaikum. kami persilakan LPK Arus Hadiah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh ketinggalan. Waalaikumsalam. Sendat. Ya, saya Ahmad Mujahidan, Pak, Ya siap. dari LPK Arus Ciamis. Mau bertanya di perihal pas daftar pengajuan itu kan ada RAB ya. Apakah pembelajaran atau penggunaan itu harus sesuai dengan RAB yang kita ajukan? Apakah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan misal yang sekarang pas pencairan? Karena kan dulu misalnya belum butuh nih, tapi ketika kita sekarang ini butuh yang ini buat ini. Apakah bisa seperti itu? Apakah memang secara laporan harus sesuai dengan RAB yang kita ajukan pas upload dulu? Itu terima kasih, Pak. Cukup sekian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, sesuaikan aja Pak dengan kebutuhan yang terupdate sekarang. Jadi barangkali kemarin ada perubahan. Jadi tinggal dilampirkan lagi RAB-nya, kemudian penggunanya disesuaikan. Oke ya. Baik, kami persilakan kepada Harun Daya, Darul Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arundaya dari Ponpes Darul Istiqomah Garut, Pak. Yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak menjelaskan tentang apa sih yang perlu diterapkan atau dilaksanakan dari BOP ini. Kalau untuk bangunan sudah jelas, Pak ya. Tapi bagaimana kalau seandainya pakai ngecat, baik itu asrama, karena kebetulan saya pesantren, boleh nggak gitu untuk ngecat kecil-kecilan gitu. Kemudian yang kedua Pak, mengenai daftar hadir, sebenarnya saya sudah mengisi daftar hadir dan biodata waktu kemarin. Apakah hari ini nggak usah isi lagi atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ini dari pondok pesantren ya yang kemarin tertinggal BIMTEK-nya ya. Jadi Ya. Untuk sekarang tidak usah ngisi biodata lagi Pak, tidak ngisi biodata dan daftar hadir lagi. Jadi cukup yang kemarin. Kemudian terkait penggunaan, tadi boleh pemeliharaan sarana prasarana Pak, tapi tidak rehab ya Pak, beda ya. Kalau rehab kan jauh gitu, yang sedikit aja. Atau kalau mau aman ya Pak, kalau mau aman ini sebenarnya rahasia nih Pak, rahasia kita nih Pak. Jadi kan itu bisa digunakan untuk pembayaran sebelumnya nih, sebelum bulan Oktober nih. Sebelum bulan Oktober, barangkali Bapak udah bayar listrik tuh dari Januari atau dan sebagainya, tapi ada buktinya. Nah itu di LPJ kan Pak, LPJ kan itu bisa dibayarkan pakai uang BOP ini. Nah uang dari itu kan ada tuh, nah itu bisa Bapak buat chat, itu lebih aman itu. Artinya Bapak bayar listriknya memang ada, kemudian apa namanya, tapi ada uang kas yang sisa dari uang pembayaran itu bisa buat beli chat. Ya saat ini gitu Pak. Atau kalau mau itu apa pakai uang chat itu ya boleh aja, tapi jangan dipakai buat rehab semua apa. Kalau semua jatuhnya rehab itu Pak, pakai chat semua tuh. Hanya sedikit aja. Baik, kita beralih ke Tengku Tarmiji, kami persilahkan Tengku Tarmiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tengku Tarmizi dari Aceh. Dari lembaga apa Pak? Daya. Oh, dari Daya. Daya At-Taubah. Ya siapa? Jadi
Mohon maaf Pak, ini karena jaringan ada agak kurang pas di Aceh. Siap, siap. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya, kami di Aceh nggak ada BRI dan nggak ada Bank Mandiri, yang ada Bank Aceh dan BSI. Cuman rekening yang terdaftar di pesantren kami yang ada cuma Bank Aceh. Jadi terus apakah juga dipotong tadi 2.500 apa 2.900 tadi kan? Nah, dan satu lagi saya sudah mengirimkan kemarin biodata Ponpes Dayak Tauba. Kemudian rekeningnya agak kabur. Apakah bisa dikirim kembali ataupun diedit kembali? Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pakai rekening selain Bank Mandiri boleh, Bank Aceh, Bank BSI boleh. Yang penting aktif saat itu. Kemudian apa namanya pemotongannya 2.900 Pak. 2.900 itu dari BI ya Pak, bukan dari Kementerian Agama yang motong ya. Jadi Kementerian Agama tidak ada potongan sama sekali. Artinya murni Bapak terima 100% dari Kementerian Agama. Tapi karena bukan Bank Mandiri ada pemotongan dari cuma aturan perbankan ya Pak, 2.900 itu aturan perbankan. Nah, bagi yang sudah ngisi tadi itu ragu ataupun kurang jelas, kalau bisa diedit, edit. Kalau nggak bisa, diisi ulang. Ya, gitu ya Pak. Oke, siap. Makasih Pak. Ya, kami persilakan Ibu Solahatun Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri Pak, saya Solatun Sophia dari TPQ Nur Hasan, Kabupaten Pandeglang. Ada banyak yang mau saya tanyakan Pak, di Yang banyak antaranya loh, ntar sampai maghrib lagi. untuk pencairan ke bank Pak, itu dulu teman saya pernah bilang harus ada surat rekomendasi Kemenag Kabupaten ya Pak ya. Apakah itu diperlukan ketika nanti pencairan atau sudah tidak berlaku lagi? Kemudian yang kedua, untuk pembayaran listrik itu bisa dibayarkan untuk listrik atas nama perorangan gitu, maksudnya bukan nama lembaga, Pak. Kemudian cara masukkan nomor rekening ke Simba, saya minta arahannya seperti apa kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pencairan di bank tidak perlu lagi pakai rekomendasi, ya. Tidak perlu Iya, Pak. lagi pakai kemana kabupaten kota. Kemudian yang kedua, apa namanya? Apa lupa Pembayaran nih? listrik. Oh, pembayaran listrik. Pak, Nah, ya. kalau pembayaran listrik memang tapi gedung apa rumahnya itu dipakai atau listrik itu dipakai buat lembaga ya nggak apa-apa atas nama Bisa, ini, misalnya. atas nama Iya, apa iya. digunakan. Tapi harus ada surat keterangan nih kalau perlu bahwa rumah listrik ini memang digunakan untuk lembaga gitu. Ya, iya, iya betul Pak. Surat keterangannya dari mana itu kira-kira Pak? Ya, kalau perlu Pak RT, Bapak Ibu minta surat keterangan RT kalau perlu. Ya. Untuk LPJ kan ya Pak? Iya, untuk memastikan bahwa walaupun ini rekening atas nama pribadi, bahwa karena belum diganti aja dengan nama lembaga gitu. Pastikan bahwa. Iya. Tapi nama yayasan dengan nama yang ada di listrik perorangan itu mirip sih Pak. Kayak saya kan ini ya namanya Nur Hasan yayasannya. Kemudian nama listriknya itu M Hasan gitu. Ya sama itu. Sama ya, Ya, mirip ya Pak ya. samain itu. Ya. Ya, Tapi baik. maksudnya bisa lah ya Pak ya digunakan untuk pembayaran listrik karena memang penggunaannya lembaga itu karena belum punya listrik pribadi lembaga, jadi kita menggunakan biasanya dari situ. Ya, Dari atas nama. Yang penting ada tanda buktinya Pak, ada tanda bukti Ibu, ada tanda bukti pembayarannya dan memang dikasih keterangan itu kalau memang nanti seandainya pemeriksaan pas ke tempat Ibu, ya Ibu jelasin aja ini listriknya. Kalau pemeriksaan nggak percaya, colok tangannya di lingkungan itu. Nyetrum nggak itu? Gitu ya Pak ya. Siap Bapak. Terima kasih itu banyak. yang ketiga, ngupload di Simba nggak perlu upload lagi di Simba ya. Jadi uploadnya di biodata. Nanti linknya dikirim di biodata peserta. Nanti kita kirim setelah ini. Oh ya, siap Pak. Di grup ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Ya, siap. Bentar.
Ini nanti kalau seandainya nggak kebagian, kami mohon maaf ya Pak. Kami persilakan TPQ Nurul Miftahul Ulum, kami persilakan. Baitur Rahman. Ya nanti. TPQ Miftahul Ulum masih di mute suaranya. Ya Pak, ya Pak, Ya, terima ya. kasih Pak. Ya, ada yang kami tanyakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Edi Budiman Waalaikumsalam. dari BPN Belum, Desa Batapura Barat, Kecamatan Kedudu, Kabupaten Sampang, Madura, Pak. Ya. Ya Pak, yang kami tanyakan itu kan ketika mendaftar itu atas nama apa itu? Atas nama Haris ya, atas nama Haris. Ternyata Haris itu pada bulan apa itu April, Haris itu dengan Oliva itu ke Malaysia. Ya, sekarang rekeningnya itu diganti, tuh, diganti ya, diganti. Apa nanti pelaporan untuk SPJ itu yang tanda tangan apa itu tetap Haris, apa kepala yang baru itu, Pak? Sudah ya, sudah Pak. Iya, iya Pak. Ya, yang tanda tangan yang baru Pak. Oh, kepala yang baru. Kalau ngejar Pak Haris ke luar negeri habis buat ongkosnya ntar. Ya jadi cukup Nanti ya. Pak, begini Pak, apa di profil itu harus dirubah apa gimana Pak? Nggak perlu, udah nggak perlu. Jadi Oh, kayak nggak tadi perlu. kalau ada penggantian pengurus ya selesaikan aja pengurusnya SK pengurus yang baru gitu. Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Ya, ya, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, LPQ Baitur Rahman, kami persilakan. LPQ Baitur Rahman, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak. Saya Ahmad Basuni dari TPQ Baitur Rahman, Lumajang, Jawa Timur. Untuk pertanyaan saya, di isian biodata itu kan ada permintaan NPWP lembaga atau yayasan. Sedangkan lembaga kami tidak punya NPWP, Pak. Apa boleh pakai NPWP pribadi atau kepala TPQ-nya? Terima kasih, Pak. Tapi udah punya rekening, Pak? Halo, Bapak udah punya rekening belum? Pak Baitur Rahman, Pak LPQ Baitur Rahman. Sudah punya rekening, rekening. Pak. Nah, biasanya kan kalau ke bank mau punya rekening harus ada NPWP itu. Ya, kemarin itu pakai NPWP pribadi, Pak. Salah satu pengurus. Oh, gitu. Ya. Ya, ya nggak apa-apa di apa namanya. Kalau memang nggak ada ya sebenarnya kalau dibuat gratis itu Pak. Hitungan sehari jadi Pak. Kan yang penting nomornya aja itu. Ya, maksudnya boleh apa enggak gitu loh, Pak. Nanti kan kalau enggak nutut itu, Pak. Ya, artinya Bapak usahakan dulu dibuat rekening apa NPWP. Kan online tuh Pak, buatnya gratis. Nah, tetap yang itu dilampirkan. Nanti kalau seandainya ada perubahan apa dilampirkan gitu. Siapa Tapi ya, insya Pak? Allah aman Pak, tapi tetap diurus ya Pak. Supaya Ya, nanti ya, kalau ada siap. pemeriksaan biar ini. Ya, Pak. Kira kapan cairnya, Pak? Kasih, Pak. Ini yang nanya komen tanya cairnya aja itu. Baik, TPQ Hidayatul Aftar kami persilakan. Bojonggede, TPQ Hidayatul Atfal kami persilakan. Iya, suaranya masih di mute itu, silakan. Suaranya masih di mute. TPQ Hidayatul Atfal Bojonggede. Bisa nggak? Kalau nggak bisa kita ganti. Oke, kita ganti. MDT Anur. Kami persilakan MDT Anur. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, saya dari MDT Anur, Kabupaten Nganjuk. Dengan Bapak siapa? Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Mustain. Ya, siap. Apakah ada data nama-nama MDT atau TPQ yang dapat BOP di tab 3 ini, Pak? Nggak perlu itu, Bapak nggak perlu tahu. Udah masuk aja, syukur alhamdulillah. Oh gitu, nggih. Ya, makasih. Oke, siap. Kami persilakan kepada Al Hikmah.
Saya Alikma. Enggak. Ya, silakan. Perkenalkan, belum nih Pak, dari Bagedangan Pak. Saya baru masuk Zoom nih Pak, tadi ketinggalan. Pak, Ya, terus ya, terus. saya mau menanyakan terkait Mas. Ini. Silakan Al-Hikmah dulu ya, Al-Hikmah ntar selain. Ya, Hikmah ya. Pak ya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Muhammad Baik dari Kecamatan Pagedangan. Ya, saya ingin bertanya tentang LPJ yang tadi Bapak katakan LPJ itu di bekas aslinya diupload di Simba Pak ya? Terus? Apa? Ya, terus. Ya, terus untuk yang Pak itu yang aslinya yang print-out-nya kita simpen kan? Dalam artian tidak ada penyerahan berkas ke kemana atau kemana, nggak ada Pak ya? Oke, Hanya pertanyaannya itu. Ya, pertanyaannya dikelirin dulu. Pertanyaan itu aja tahu gitu, Pak. Pertanyaannya apakah ada penyerahan berkas ke Kemenag atau ke yang kemana aja gitu? Berkas LPJ itu diserahkan kemana? Apakah hanya diupload di Simba saja? Baik, ini tadi sudah ditanyain ini tadi. Tadi ini sudah dipertanyakan. Jadi berkas LPJ untuk Kemenag Pusat cukup diupload melalui Simba. Nah, barangkali ada Kemenag Kabupaten Kota minta fisiknya, silakan aja. Tetapi yang dikasih fotokopinya, aslinya dipegang sama lembaga. Yang dikirim ke pusat juga. Loh, gantian dulu. Yang dikirim juga itu sifatnya Bapak dokumen asli, tanda tangan. Baru di-scan, datanya di-scan. Bukan file mentah. Ini Pak, suaranya dimatikan dulu Pak. Suaranya gantian ngomongnya Pak, matikan. Oke, biar tidak berulang ya. Jadi biar tidak berulang. LPJ untuk Kemenag Pusat tidak perlu dalam bentuk fisik, cukup melalui Simba. Yang diupload aslinya bentuk fisiknya dulu, tanda tanganin, stempel, scan baru diupload. Bukan file mentahnya dikasih ke kami, Pak, ntar kami suruh ngelengkapin LPJ itu namanya. Jadi bekas LPJ-nya udah Bapak kerjain, di tanda tanganin, stempel, baru di-upload ke kami. Kalau ada Kemenag Pusat, Kanwil, atau Kabupaten Kota minta LPJ fisik, ya silakan aja. Tapi yang diberikan fotokopinya. Aslinya dipegang Bapak Ibu. Oke, gitu ya. Baik, kami alihkan. Untuk pesantren Ponpes Sri Abdul Mutalimin, kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin dari Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin Kabupaten Garut, Pak. Sebenarnya pertanyaan yang mau saya pertanyakan sedikit udah kejawab sebenarnya, tapi tanggung udah diberi kesempatan. Dana BOP itu bisa digunakan untuk acara nggak, Pak? Halo. Ya. Ini pertanyaan udah begitu. Ya, udah gitu aja, Pak. Terima kasih. Nungguin Assalamualaikum pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaan masih panjang lebar gitu. Siap. Jadi Bapak buka lagi di juknisnya. Kegiatan yang terkait dengan pendidikan satuan pendidikan bisa Pak, kegiatan pendidikan. Tapi yang di luar kegiatan Bapak mengadain maulid itu nggak bisa Pak. Itu Isra Miraj jangan pakai ini Pak. Ya. Oke, nanti Bapak lihat lagi juknisnya tuh personalia dan non personalia. Oke. Kami persilakan Pak Ud Al-Hidayah Muncul Cianjur. Tanya Pak. Iya, semua pada bertanya nih Pak, tenang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Pak mengenai rekening listrik nih. Kan yayasan kita punya 3 lembaga. Ada yang TPQ, TKQ sama PAUD. Selama ini yang membayar listrik itu adalah PAUD. Berarti di struknya itu atas nama TKQ. Bisa Pak ya untuk pembayaran listrik? Oh gitu. Ya, Baik. Ya, silakan aja Pak. Silakan aja. beda lembaga namanya Pak. Bisa. Ya tadi kan kayak orang tuh Pak, kan orang Oh tadi kan gitu. rekeningnya rekening orang tuh. Ya. Tapi dipakai buat lembaga ininya, gedungnya gedung lembaga buat MDT apa? LPK atau MDT ya. Jadi surat keterangan aja Pak, kasih keterangan. Oh, Nanti keterangannya kalau dari yayasan. ya bisa surat keterangan yayasan atau dari RT bahwa tempat ini dipakai buat kegiatan LPK PAUDku gitu. Ya, siap. Kayak gitu ya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan kembali jadi BIMTEK pada siang hari ini memang di undangan itu undangan LPK tahap 3 dan 4. Tapi kami masih beri kesempatan untuk teman-teman yang dari MDT dan Ponpes untuk mengikuti. Karena kan ini bantuannya sama. Nilainya 10 juta, juknisnya sama, kemudian peruntukannya sama. Jadi kami beri kesempatan untuk teman-teman untuk mengikuti. Baik, kemudian kalau ada pertanyaan yang sudah kira-kira terjawab sama tadi, gambaran sedikit-sedikit, nggak usah ini apa, nggak usah bertanya lagi, teruskan. Yang tadi aja. Baik, kami persilakan santri TPQ Hidayatul Atfal Bojonggede, kami persilakan. Oh enggak nanya dia, enggak nanya lambaikan tangan ini ya. Kami persilakan Muhammad Swahidi TPQ Al-Abror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saidi dari TPQ Al-Abror Lombok Tengah NTB. Ya siapa? Jadi kami nanti pakai rekening BSI, jadi selain mandiri. Jadi kan di situ kalau pakai mandiri kan full masuk 10 juta. Nah, tapi kalau di lain bank mandiri kan kurang jadinya masuk, ada potongan di situ. Nah, untuk LPG-nya di mana seperti itu? Kan kurang kita dapat jadinya. LPG-nya gimana? Oke, baik. Nah, itu 2.900-nya ditulis aja Pak di BKU atau di pengeluaran itu 2.900 pemotongan biaya clearing bank BI gitu 2.900. Atau kalau Bapak mau full jadi 2.900 itu pakai uang kas saja. Jadi Bapak nerima 10 juta gitu bisa gitu. Artinya tetap Bapak melapor LPG-nya 10 juta 2.900 dikeluarin. Atau kalau mau dimasukin ya ditulis aja. Kan buktinya ada bahwa ada pemotongan karena uang masuknya dipotong 2.900. Gitu ya Pak. Baik, kami persilakan TPQ Syafaatul Atfal, Kota Bekasi. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Kalau misalkan di Ibu Simba, namanya siapa Bu, dari mana? Iya, nama saya Analatu Zumaro dari TPQ Syafatul Atfal, Kota Bekasi. Pak, saya mau bertanya, kalau misalkan di Simba rekeningnya itu BRI, tapi kita mau buat mandiri, nanti dirubahnya di mana Pak? Perubahannya? Baik, Bapak Ibu. Baik, maaf Bu, tadi ada telepon sebentar. Diulang Bu, maaf diulang. Ya, di Simba saya kan sudah ini BRI apa yang rekeningnya. Nah, kalau misalnya saya mau ubah ke Mandiri, itu ubahnya di Simba atau di mana? Baik, Itu. tadi pertanyaan ini sudah dijawab tadi, ini sudah ditanyain. Oh iya, maaf, maaf. Mungkin saya tadi lagi ini, mohon maaf Pak. Oke, siap. Jadi rekeningnya diuploadnya nanti di biodata peserta. Di Simba biar aja pakai itu, nanti diperbaikinya di biodata peserta. Data peserta dikirim nanti di grup WA ya. Oke. Baik, kami persilakan Pak Bu Nur Hasanah, Pautku Anada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari PAUD Ananda Muara Gembong. Sebelumnya maaf Bapak mau tanya, kalau untuk syarat pencairan BOP, apa saja ya berkas yang harus kita siapkan sebelumnya? Kalau semuanya nanti cairan. Ya, baik.
Berkas pencairannya ya tinggal ini aja karena rekening Bapak Ibu ini, jadi Bapak Ibu langsung aja cairin itu. Nah, jadi Bapak Ibu cairin persyaratannya apa? Seperti Bapak Ibu mencairi uang di rekening Bapak Ibu aja. Ada syarat tambahan seperti membawa apa? Biasanya tinggal ketua sama bendahara aja kan ngambil uang di rekening kan. Jadi dari Kementerian Agama tidak ada persyaratan lain kecuali rekeningnya kita buatkan dari Kementerian Agama, maka Bapak Ibu ada persyaratannya tuh harus bawa A, B, C, D gitu. Kemudian ada lagi nanti bawa akte dan lain sebagainya. Maka ini biar mempermudah Bapak Ibu pakai rekening Bapak Ibu yang existing yang udah ada. Tapi mohon dipastikan bahwa rekeningnya sudah benar-benar aktif. Gitu ya Bu. Baik, kami persilakan Pak Utku Azhara. Suaranya Pak masih di mute Pak. Pak Utku Azhara. Ya. Udah lurus Pak, PC-nya udah lurus itu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kamaludin dari Pautku Azhara, Cabang Bungin, Bekasi. Siap. Yang saya mau tanyakan, di saat pengisian Simba itu kemarin saya pakai rekening lembaga BRI. Tapi sepertinya kayaknya mati itu rekeningnya. Terus saya Wah, terputus ya. Ini terputus ini. Tadi pertanyaannya sudah dijawab ini Pak. Pertanyaannya sudah dijawab ini. Jadi pertanyaannya tadi sudah ada Pak. Jadi kalau rekening BRI-nya mati, disimba, yang penting di data diupload yang aktif. Ya Pak. Baik, kami persilakan kepada Muhammad Rifki Adi Al-Ash'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Adi Ash'ari dari MD Miftahul Qidam Pak. Sebenarnya saya peserta BIMTEK susulan dari yang tanggal 1 Oktober kemarin. Ada acara kebetulan jadi tidak bisa ikut. Yang mau saya tanyakan perihal ini penggunaan bantuan BOP ini kan bisa dikasihkan sebagai honor guru ya Pak ya? Iya bisa terus. Nah, kebetulan dari bulan-bulan sebelumnya kurang lebih sekitar 3 bulan itu untuk honor guru kami minus Pak. Minus apa kurang lebih 3 bulan apa 4 bulan ini kami minus untuk honor guru. Kalau dibayarkan untuk honor guru itu boleh ya. Jadi yang digunakan itu sebagai bentuk pertanggungjawabannya ketika nanti mengupload LPJ. Apakah harus ada tanda tangan dari guru yang bersangkutan atau bagaimana Pak? Oke. Ya itu boleh pakai buat honor guru. Ya itu tetap harus ada tanda terimanya Pak. Apa bentuknya kwitansi atau tanda terima yang di print itu dengan nomor dapat tanda tangan. Harus ada tanda terimanya ya Pak. Oke, kemudian ini saya ingatkan kembali. Jadi sekarang itu bantuan itu Bapak untuk mencarikan ini tidak perlu nanya SK. SK Ibu-ibunya mana? Buat SK-nya mana SK-nya? Nggak perlu Pak, nggak perlu SK. Jadi bahkan kemarin yang mau mencairkan di rekeningnya kita buatkan pun dia cukup hanya melampir Bapak lihat di Simba, nanti ada bukti pencairan tuh upload tanda bukti pencairan. Cukup dengan itu aja. SK-nya tidak di-share, tidak di-upload. Kenapa tidak di-share SK-nya? Untuk mengantisipasi ada oknum-oknum, barangkali nanti Bapak kalau SK-nya nyebar datengin 2-3 orang, 4-5 bisa jadi itu. Jadi makanya untuk antisipasi rekeningnya tidak di-share. Kemudian juga undangan Bapak Ibu kami ingatkan bahwa jadi tadinya kita mau kirim undangan melalui Simba. Tapi karena memang pengembang Simba belum siap sampai pelaksanaan BIMTEK, maka rencana ke depan semua terkait informasi, pendaftaran, pengumuman lembaga lembaga pendaftar, kemudian LPJ dan termasuk undangan BIMTEK-nya melalui Simba semua. Kemudian
ini apa namanya? Lupa saya. Terkait LP apa namanya? Undangan sudah, kemudian LPJ juga sudah melalui Simba semua. Nah, kemudian SK tidak kami share. Jadi jangan nanyain SK mana, mau mencarikan SK mana, tidak perlu lagi. Ntar kalau saya keluarin SK nama bapak ibu nggak ada, rame lagi entah. Nanti dikasih SK ke bapak, bapaknya nge-share ke grup yang teman-teman yang nggak dapat, ini lagi rame lagi ntar. Nah, jadi yang sudah dapat syukurin, yang belum dapat kita doain nih. Kita doain juga bapak ibu nih semua yang dapat sekarang BOP, kita doain tahun depan nggak dapat lagi, Pak. Nah, mudah-mudahan dapatnya asrama, rehab atau apa gitu, yang lebih besar gitu. Setuju, Pak? Setuju ya? Setuju. Ya, ya. Nah, terus bagaimana gini ya? Setuju. Ya, makanya mohon dibantu Pak kerjasamanya. Oke, stop. Jadi mohon kerjasamanya untuk mensukseskan nih Pak bantuan BOP ini. Mensukseskannya apa? Pencairannya sukses, penyalurannya sukses, LPJ-nya sukses. Kalau Bapak Ibu LPJ-nya aman semua, kita semua juga aman Pak. Tapi kalau Ibu bermasalah ya nanti kita juga kena. Kenapa kalau lembaga ini nggak ini apa namanya? LPJ tidak dilaporkan gitu. Itu berisiko. Nah, kemudian juga untuk jawaban barangkali, Pak, saya ngusulin selain Bu EP, saya ngusulin Pak, saya ngusulin ruang belajar asrama pesantren. Bagaimana supaya tahu? Nah, bagi pembantuan yang sudah selesai, Pak, kayak bantuan ruang belajar pesantren itu sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kalau Bapak lembaganya dapat, maka Bapak nanti akan di-shortlistkan tuh itunya apa simbanya. Kalau yang tidak dapat, maka Bapak akan ada tanda merah di simbanya. Ketika tanda merah diklik dah itu. Ada tulisannya mohon maaf, Bapak tahun ini tidak menerima bantuan ruang belajar. Artinya sudah selesai itu, Pak. Jadi kita pun berusaha bahwa bantuan Kemenak itu tidak diam-diam aja, Pak. Artinya tidak ada kejelasan, ada Pak. Cuman karena BOP belum selesai, jadi tanda merah itu belum bisa kami ini Pak, belum kita bisa berikan. Takutnya kalau udah kita berikan ternyata Bapak dapat kan itu harus apa? Jadi yang sudah selesai itu ruang belajar, halako, kemitraan. Nanti akan ada notifikasinya, baik dia dapat ataupun enggak. Begitu ya Pak. Jadi mohon dibantu bahwa bantuan ini sebenarnya tidak diam-diam aja, artinya tidak stuck diam gitu, tapi bergerak. Cuman kita kan tidak bisa melaporkan secara ini ya Pak, per jam ataupun per hari gitu, karena kan dengan banyaknya bantuan dan kemudian juga apa namanya tahap-tahapan yang dilewati. Kita beri kesempatan untuk 2 orang lagi ya. Kami persilakan pertama untuk Ibu Siti Saroh. Kami persilakan. Ibu Siti Saroh, masih ada? Nah, Iya, masih ada? Pak. Ya, silakan Bu. Ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Saro dari PAUD Koalisan Jayanti, Tangerang. Mohon izin bertanya Bapak, untuk tadi kan kalau LPJ itu kan listrik ya. Saya ingin bertanya, kalau WIPI itu bisa nggak itu Pak? Atas nama yayasan tapinya. Bayar wifi ya Pak? Bisa, Iya. bayar wifi bisa. Oh, pakai bayar WIPI bisa ya Pak ya? Bisa. Ya gitu dong. Tapi itu Pak. digunakan untuk kegiatan belajar mengajar nggak Bu? Iya, maksudnya apa sih gurunya? Ya. Maksudnya kegiatan belajar gitu. Gimana itu Pak? Ya bisa Ibu. Bisa ya? Oke, bisa ya, udah ya. Bisa ya. Nah, Oke, siap. Izin nih saya baca pertanyaan yang ada di chat ya, biar barangkali sekilas saja. Presentasi buat gaji guru berapa persen? Nah, presentasinya kami tidak ini Pak, tidak kami presentasikan di buku di Juknis supaya tidak mengikat Bapak Ibu. Jadi kalau mengikat itu kalau Bapak salah nggak sesuai di kita itu udah salah. Tapi kami bebaskan tetapi secara proporsional aja Pak. Bapak gunakan secara bijak buat gaji guru berapa, buat ATK berapa dan lain sebagainya. Itu ya. Ini sekilas saja, nanti yang belum kejawab bisa diskusi di grup. Barangkali Bapak Ibu udah bikin catatan,
di-share di grup nggak apa-apa catatan garis besarnya. Barangkali nanti ada yang bertanya, pasti tanyanya sama Pak. Kapan cairnya, kemudian dan sebagainya. Kemudian ini ada yang mana sih? Oke, mungkin satu lagi pertanyaan kami berikan ya, bentar. Kepada Mutia Al-Ajizi, kami persilakan, perempuan. Kalau nggak ada, kita PK Tribakti, Pak. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tribakti Waikan Lampung. Yang tanyakan masalah rekening Pak, karena kan soalnya rekening itu upload itu pakai nama yayasan, nama yayasannya itu Tribakti Nadia, tapi TPK-nya Tribakti itu bisa Pak? Ya, ini beda ya, beda jauh ya namanya ya. Lebih baik bikin baru Pak atas nama TPK Tribakti Pak. Harus sesuai atas nama yayasan Pak. Atas nama lembaga Pak, bagusnya sama lembaga. Tetapi kalau memang lembaganya nggak adanya rekening yayasan, kalau rekening yayasannya sama namanya nih dengan nama lembaga TPK-nya, itu masih bisa kayaknya. Tapi kalau beda jauh, nggak bisa Pak. Cuma ini sama pertamanya itu, kalau yayasannya kan Tribakti Anandia, terus TPK-nya itu atas nama Tribakti gitu Pak. Ya, kalau menurut saya untuk amannya bikin baru aja Pak. Oh, siap. Untuk ini Pak, lagi untuk masalah yang pembayaran listrik itu, lembaga TPK kami kan masih satu jalur dengan ini listrik masih Pak, untuk Udah Pak, tanyanya. ya udah itu Pak. Baik, jadi tadi listrik juga sudah jawab Pak tadi. Sudah ada pertanyaan tadi di pertanyaan yang tadi, supaya tidak ngulang. Baik, Bapak Ibu, kami rasa cukup. Sampai jam sekarang, sampai detik ini Pak Hadir masih rapat di bawah di lantai 7, tidak bisa hadir. Kami cukupkan dan kami salam dari pimpinan kami agar bantuan ini benar-benar digunakan tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu. Kemudian amanah dari pimpinan kami bahwa bantuan ini murni 100% kami berikan ke Kementerian Agama dari ke Bapak Ibu. Tidak ada potongan kecuali potongan administrasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia karena Bank Bapak bukan bank mandiri. Selebihnya itu tidak dibenarkan. Ya, kalau atas mengatasnamakan Kemenak Pusat ya tidak dibenarkan, apalagi menyebut nama saya gitu. Atau ini tinggal Bapak tanyain aja dari grup Pak Muslim. Ini ada yang mau BIMTEK nih, ada yang mau monep nih dari Kementerian Agama, benar enggak? Atau kalau ada yang mau monep, ada surat tugasnya, dilihatkan aja surat tugasnya, mana surat tugas. Intinya selama Bapak Ibu lembaganya ada, orangnya ada, santrinya ada, kegiatan belajar ada, aman Pak insya Allah. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Kita berdoa semoga kita semuanya pada sehat semua, panjang umur, semoga bisa ketemu di BIMTEK selanjutnya. Nah silakan nanti masih bisa mengajukan di 2025. Tentunya bukan bantuan BOP. Mudah-mudahan bantuan yang lain bisa minta usulkan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu, nanti kurang lebihnya kita diskusi di grup. Kalau memang Bapak Ibu bisa kita kerjasama untuk menjaga kondisi di grup, kita buka. Kalau nanti ternyata tidak bisa dikondisikan, ya kami tutup aja supaya infonya satu suara. Ya kami sih kepengen dibuka biar nanti ada tanya jawab. Bapak Ibu bisa bantu share, kan bisa ini juga. Ya, tanda bukti ngisi data daftar hadir tidak perlu di-share di grup. Ya. Kalau Bapak makan bakso, punya YouTube nggak usah di-share. Pokoknya selain bantuan jangan di-share di grup ya. Oke Bapak Ibu, perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muslim bersama Pak Arif, bersama tapi mohon maaf mewakili Kementerian Agama BIMTEK pada siang hari ini. Semoga semuanya Bapak Ibu
sehat semua dan kita semuanya Amin. dalam menjalankan Amin. bantuan ini Amin. Amin semuanya ya Allah. Ya husnul Rabbal khatimah. Alamin. Amin. Amin Marilah ya sama-sama Allah. kita tutup BIMTEK pada siang sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Rabbil alamin. Muafiq ila min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Nanti tolong kabar-kabar. Semuanya saya duluan. Terima kasih semuanya. Di grup perjuangan dulu sana ya. Yo, mangga. Saya ketemu lagi.